mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio Misteri Nini Pelet. Tahun lamanya, aku menghuni Gunung Ciremai ini dalam wujud siluman ular berkepala manusia. Ini aku harus mencari korban-korbanku setiap munculnya bulan purnama untuk bisa menjelma sebagai manusia siluman. Ibuyut Manguntapa, tunggulah pembalasanku. Ini Pelet akan muncul pada saat munculnya bulan purnama. Aku tidak bisa lagi hidup bersamamu. Karena aku akan menjelma menjadi siluman ular berkepala manusia. Selamat tinggal, Restu. Nila, tidak Nila. Nila! Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-7 dengan judul Perempuan Jelmaan. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Metal, dengan sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri yang pertama ini didukung oleh Irene sebagai Dewi Sumbi, Wahyu Chandra sebagai Pak Kadir, Arya sebagai Gosin, dan Benny sebagai Hamdi. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Pada kisah pertarungan mistik telah diceritakan, Restu Singgih sedang dicari-cari Nini Pelet dan Dewi Sumbi putrinya. Dua makhluk siluman ular berkepala manusia, penunggu Gunung Ciremai yang menjelma sebagai manusia biasa, hingga akhirnya Nini Pelet dan Dewi Sumbi tiba di desa Linggarjati, kemudian menjadi penghuni reruntuhan rumah tua yang dikenal angker dan ditakuti penduduk desa itu. Gosin, seorang pemuda desa, baru saja sadar dari pingsannya. Dia keheranan karena dirinya berada di tempat reruntuhan rumah tua yang dikenal angker. Suasana di tempat itu sunyi. Langit mendung bergulung di atas. Sekitar reruntuhan rumah tua itu diselimuti kabut yang turun dari pegunungan Ciremai. Di mana aku? Kenapa aku berada di reruntuhan rumah tua ini? Tidak. Bukankah aku semalam diajak perempuan cantik itu ke sebuah istana? Iya. Aku ingat. Aku disediakan bermacam hidangan. Tapi kenapa akhirnya aku berada di reruntuhan rumah tua ini ya? Perutku rasanya sakit. Aku rasanya ingin muntah. Makanya makanan yang aku makan semalam di tempat perempuan cantik itu akan keluar lagi. Perempuan itu dia memanggil-manggilku. Tapi di mana dia ya? Aku tidak melihatnya. Hanya suaranya yang aku dengar. Tidak. Jangan ganggu aku. Pergi kau. Pergi. Perempuan itu. Ya. Itu suara perempuan yang semalam mengajakku. Aku
Aku masih ingat. Suara perempuan itu sudah hilang. Suara perempuan itu tidak terdengar lagi. Apakah dia sudah lenyap dari tempat reruntuhan rumah tua ini? Tapi aku yakin, suara itu memang suara perempuan cantik bergaun putih yang semalam mengajakku pergi dan membawaku ke sebuah istana. Pemuda desa itu diam. Perlahan dia bergerak beberapa tindak. Namun tiba-tiba, dia merasakan perutnya sakit sekali dan mual seperti ingin muntah lagi. Perutku rasanya sakit lagi. Kali ini aku rasanya benar-benar ingin muntah. Semua makanan yang ada di dalam perutku rasanya ingin keluar. Darah, cacing. Tidak, aku minta darah bercampur cacing dan belatung. Apakah semua itu makanan yang aku makan semalam di tempat perempuan cantik itu? Perempuan cantik itu. Aku ingat banyak menyediakan macam-macam hidangan dan aku menyantapnya. Tapi tidak. Kenapa semuanya berubah menjadi cacing dan belatung? Sakit sekali rasanya. Gosin terus muntah-muntah. Muntahnya darah bercampur cacing belatung. Wajahnya pucat. Tubuhnya kelihatan lemah sekali. Pemuda itu tiba-tiba merasakan sakit yang benar-benar di perutnya itu. Sakit sekali. Gosin memegangi perutnya. Tubuh anak muda itu kemudian roboh. Kepalanya menghujan ke batu-batu reruntuhan, hingga benturan itu begitu kuat. Kepalanya berdarah. Pemuda itu berguling-guling menahan sakit pada perutnya. Dan darah terus mengalir. Aduh, tolong! Tenanglah kalian semua, tenang. Aku semalam memang ronda bersama Gosin. Tapi sungguh, aku tidak tahu kemana Gosin perginya. Dia telah meninggalkanku di pos jaga. Dan hingga siang ini, Gosin tidak kembali lagi. Walah, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Kenapakah memang Gosin menghilang? Jika memang benar begitu, kemana dia perginya? Aku pun tidak tahu. Ya, tapi aku menduga kalau Gosin itu dibawa perempuan cantik bergaun putih itu. Tapi entah kemana. Walah, perempuan cantik bergaun putih. Iya, siapa perempuan itu? Kami juga tidak kenal. Dia sering muncul tengah malam. Perempuan itu ya memang aneh. Sepertinya dia bukan orang desa kita. Walah, apa memang benar begitu? Iya. Perempuan itu memang munculnya jika tengah malam. Tapi kami tidak tahu dari mana dia datang. Wah, perempuan cantik bergaun putih. Wah, aneh juga. Kita tidak tahu. Hamdi, kenapa baru cerita pada kita sekarang ya? Aku minta maaf. Karena kami memang baru cerita pada kalian bahwa setiap tengah malam di desa kita sering muncul seorang perempuan cantik bergaun putih. Wah, ini berbahaya, mencurigakan, Pak. Kita harus mencari Gosin sampai ketemu. Ayo, kita semua harus mencari Gosin. Ayo. Tunggu. Ada apa ini ramai-ramai?
Andi, Iya, Pak. ada apa sebenarnya, ha? Kok nampaknya kalian akan pergi mencari sesuatu? Ini, Pak. Hmm. Kami akan mencari Gosin. Dia telah hilang sejak malam, Pak. Apa? Malam itu. Apa benar begitu? Iya, benar, Pak. Aku tidak mengerti. Bagaimana Gosin bisa hilang? Bukankah semalam dia ronda bersamamu? Hah? Itulah, Pak. Gosin pergi meninggalkan saya. Tapi hingga kini, dia tidak kembali, Pak. Aneh. Tidak mungkin Gosin hilang. Dia sudah sangat dewasa. Barangkali dia pergi jauh-jauh tuh, tanpa bilang. Memang aneh, Pak. Tunggu. Tadi kau katakan dia pergi meninggalkanmu dari pos jaga, hah? Iya, Pak. Bagaimana mungkin kau tidak tahu? Setidaknya kau kan bisa melihat Gosin pergi kemana. Hah? Atau memang dia tidak bilang padamu dia akan pergi kemana? Gosin, dia semalam pergi meninggalkan pos jaga, ingin menemui perempuan cantik bergaun putih itu, Pak. Perempuan cantik bergaun putih? Iya. Siapa perempuan itu? Apakah dia penduduk desa kita juga? Oh, bukan, Pak Kepala Desa. Perempuan itu kami juga tidak kenal. Dia sering muncul bila malam hari, Pak. Aneh. Apa benar begitu ya? Sepertinya mencurigakan sekali ini. Iya, memang begitu, Pak. Saya juga curiga. Saya khawatir kalau perempuan cantik itu bukan manusia, Pak. Tunggu. Maksudmu apa? Jangan-jangan perempuan cantik bergaun putih itu siluman, Pak. Siluman? Iya. Apa benar begitu? Apa kau yakin, Hamdi, kalau perempuan itu siluman? Ya, itu hanya dugaan saya saja, Pak. Tapi itu mungkin saja terjadi. Karena ya rasanya aneh juga. Kau bilang perempuan itu sering muncul bila malam hari. Bukankah itu mencurigakan? Pak Kadir, bagaimana jika seandainya Gosin dibawa oleh perempuan bergaun putih itu, Pak? Mudah-mudahan kejadiannya tidak begitu, Amdi. Lalu sekarang bagaimana, Pak? Kita harus mencari Gosin. Kita harus mencarinya sampai ketemu. Iya, Aku khawatir Gosin memang dibawa perempuan yang bergaun putih itu. benar kali, Pak. Nah, warga desaku semua, ayo kita mencari Gosin. Ayo. Kita berangkat semua. Berangkat. Kita keliling desa. Kita cari Gosin sampai ketemu. Iya, kita keliling desa. Pak Kadir sebagai kepala desa Linggarjati itu nampaknya benar-benar bertanggung jawab. Dia memimpin warga desanya untuk mencari Gosin. Mereka berkeliling mencari kemana-mana. Tetapi mereka tidak menemukannya hingga hari gelap malam. Bapak Kepala Desa, biarlah kami sendiri saja yang mencarinya. Jangan. Kalau kau mau cari sendiri, kau cari saja di tempat lain. Sementara kami mencari di tempat lainnya lagi. Baiklah, saya pergi, Pak. Iya. Ayo, kalian semua ikut aku. Gosin, di mana dia ya? Aku tidak mengerti kalau dia benar-benar tidak ditemukan. Tapi keyakinanku dia memang dibawa wanita cantik itu. Biar aku jalan ke arah timur saja. Aku sadar. Bukankah arah ini akan menuju ke rumah tua keluarga Badan? Iya, rumah tua yang sudah hancur itu. Apakah mungkin Gosin sampai ke sana? Tapi biar akan aku coba dulu mencarinya ke sana. Lelah sekali. Tapi aku sudah sampai di depan rumah tua yang sudah hancur itu. Tempat itu sunyi sekali. Hanya reruntuhan batu-batu berserakan di mana-mana. Nampaknya tidak mungkin kalau Gosin sampai ke situ. Aku mendengar ada suara anjing setan. Tempat ini rasanya menyeramkan.
tiba-tiba berdiri. Aduh. Apa sebaiknya aku pergi saja dari tempat ini ya? Aku sadar reruntuhan rumah tua itu banyak terkubur keluarga Bardan. Tidak aneh kalau tempat itu menjadi angker dan menyeramkan. Aku melihat sesosok tubuh tergeletak di antara batu-batu reruntuhan itu. Apakah dia Gosim? Aku harus melihatnya. Hamdi memang melihat sosok tubuh tergeletak di antara reruntuhan rumah tua yang sudah hancur itu. Dengan memberanikan diri, dia kemudian melangkah. Dia masuk ke halaman rumah tua itu. Dan belum sampai dia ke reruntuhan rumah tua itu, dia melihat di halaman yang luas itu ada sebuah kereta kuda. Kereta kuda? Milik siapa itu? Apakah itu kereta kuda milik keluarga Bardan? Iya, kereta kuda. Ya itu, kereta kuda itu. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Aneh, kenapa masih tetap ada di situ? Bukankah keluarga Bardan sejak lama sekali musnah terkubur rumah tua itu? Kereta kuda itu berjalan sendiri. Tidak mungkin. Tiba-tiba kereta kuda itu berjalan sendiri. Kereta kuda itu berputar-putar halaman itu. Aneh, sepertinya kereta kuda itu hanya yang mengendalikannya. Tapi aku tidak melihat ada orang di atas kereta kuda itu. Perempuan itu tiba-tiba ada di kereta kuda itu. Dia melihat. Dia tersenyum. Hamdi. Ampun. Aduh, perempuan itu menaikkan tangannya. Dia seperti memanggilku untuk ke sana. Iya, dia memanggilku. Aduh. Ayo. Kemari. Kemarilah. Oh iya. Aku akan ke sana. Hamdi bergerak melangkah. Dia merangkak rangkak bagaikan kambing. Matanya terus memandang ke arah kereta kuda yang tengah dikendalikan perempuan itu. Hamdi hampir mendekat. Tiba-tiba perempuan cantik bergaun putih itu menghilang. Perempuan itu menghilang. Dia benar-benar tidak ada. Dan kereta kuda ini tidak ada dia. Kosong. Aneh. Di mana dia? Dia bisa menghilang. Jangan-jangan. Iya. Gadis itu benar-benar siluman. Tiba-tiba kuda-kuda itu melompat-lompat dan meringkik-ringkik ketakutan. Apa yang terjadi dengan kuda-kuda itu? Kuda-kuda itu tidak mau diam. Ada apa sebetulnya? Kuda-kuda yang berjumlah 4 ekor itu terus melompat-lompat dan meringkik ketakutan. Hamdi mundur menjauh. Wajahnya tegang. Dan tiba-tiba kereta kuda itu bergerak dan bergerak mengarah ke hadapan Hamdi. Kereta itu, kereta kuda itu. Aduh, ingin menabrakku. Tidak, jangan. Hamdi tengah terkejut dan ketakutan sekali. Karena dia melihat kereta kuda yang ada di hadapannya itu tiba-tiba bergerak seperti akan menabraknya. Kemudian Hamdi pun segera berlari. Jangan tabrak aku. Hamdi terus mundur sambil melihat dengan tegang ke arah kereta kuda itu. Hamdi akhirnya berlari, namun kereta kuda itu mengejarnya. Aneh, padahal kereta kuda itu tidak ada yang mengendalikannya. Tidak! Jangan tabrak aku! Jangan! Aduh,
lagi dia mengejarku. Aduh, sekarang lelah sekali. Aduh, aku tidak mengerti. Aduh, aku tidak habis pikir. Kereta kuda itu bergerak sendiri dan mengejar-ngejar aku. Mengherankan. Aduh, tapi gadis itu, iya, aku sempat melihat gadis itu tiba-tiba muncul di atas kereta kuda. Ini aku sudah yakin gadis itu bukanlah manusia. Ya pasti siluman, karena dia bisa menghilang. Sebaiknya aku pulang saja. Biar besok aku laporkan pada Bapak Kepala Desa. Aku alami semuanya. Jalsi, cepat buka pintunya. Cepat buka, Jalsi. Kang Hamdi, ada apa? Kenapa Sudah, orang ketakutan begitu? Iya, sudah. Cepat masuk. Tutup pintunya rapat-rapat. Ada apa sebenarnya, Kang Hamdi? Bukankah Kang Hamdi malam ini sedang ronda? Aduh. Kenapa sudah pulang? Kau cerewet sekali. Kau tidak tahu apa yang baru aku alami. Mana aku tahu. Kau pulang begitu mendadak bagai orang ketakutan. Aku kan tahunya kau ronda setiap malam bersama si Gosin. Iya. Apa sebenarnya sudah kau alami, Kang? Aku melihat setan. Setan? Kau jangan main-main, Kang. Apa benar kau melihat setan? Hamdi menceritakan kepada istrinya apa yang baru saja dia alami di rumah tua milik keluarga Bardan yang sudah hancur itu, sampai kenapa dia pulang dengan ketakutan. Wanita muda istrinya Hamdi itu pun menjadi takut mendengarnya. Benarkah kejadiannya begitu? Gosin sudah mati di reruntuhan rumah tua itu. Dan Kang Hamdi telah menemui perempuan siluman dan dikejar-kejar kereta kuda yang bergerak sendiri. Aneh, aku tidak percaya rasanya. Apa mungkin kereta kuda itu bisa berjalan sendiri dan mengejar-ngejarmu, Kang? Percaya atau tidak, itu terserah kamu, Wah. Pokoknya begitulah kejadiannya. Tadinya aku juga tidak percaya. Kereta kuda itu benar-benar akan menabrak diriku. Untungnya, aku cepat lari dan selamat sampai di sini. Aduh, kalau tidak, bagaimana? Lalu, bagaimana dengan si Gosin, Kang? Biar saja dulu lah. Besok baru aku laporkan pada Bapak Kepala Desa. Tapi aku curiga dengan Kang Hamdi. Jangan-jangan Kang Hamdi telah membohongi aku. Membohongi bagaimana? Kang Hamdi mengatakan Kang Hamdi telah melihat seorang perempuan cantik. Iya. Jangan-jangan perempuan itu bukan perempuan siluman, Kang. Bukan. Kang Hamdi pasti berbohong. Gadis itu pasti istri muda Kang Hamdi. Itu hanya pacar. Rupanya kau hanya berpura-pura saja ronda setiap malam. Ternyata kau pasti bukan meronda. Kau pasti pacaran dengan gadis itu. Darsi, apa-apaan kau ini? Aku sungguh-sungguh. Perempuan itu memang perempuan siluman. Aku tidak pacaran atau punya istri muda. Lalu apa? Aku memang setiap malam ronda bersama si Gosin. Tapi, malang sekali nasib Gosin. Dia mati. Aku tidak tahu kenapa. Tahu-tahu dirinya sudah menjadi mayat di antara reruntuhan rumah tua itu sih. Kang Hamdi, jangan berpura-pura sedih begitu. Kau kan hanya ingin menutupi kesalahan sendiri. Aduh. Biar aku tidak curiga. Biar aku tidak marah. Karena sebenarnya Kang Hamdi memang pacaran dengan gadis itu setiap malam. Tidak. Kang Hamdi pembohong. Kang Hamdi pembohong. Darsi. Aduh, kenapa kamu jadi gitu? Kau benar-benar tidak percaya apa yang sudah aku ceritakan, ha? Aku tidak pacaran. Aduh, aku tidak macam-macam. Aku hanya meronda, dan kebetulan nasibku lagi sial. Aku menemui siluman itu, sungguh. Benar. Kang Hamdi tidak berbohong. Tidak, Darsi. Untuk apa sih? Kau kan istriku. Kau istriku yang aku cintai. Aku tidak akan membohongimu. Kalau kau tidak percaya, kau boleh ikut besok. Kau bisa lihat mayat Gosin di situ. Tidak. Aku takut, Kang. Takut. Aku juga takut sebenarnya. Aku khawatir kalau kereta kuda itu akan datang kemari. Apa mungkin begitu, Kang? Aku takut, Kang. Itu memang tidak mungkin. Aku hanya khawatir saja sih. Kang, kenapa aku menjadi semakin takut? Juga. Perasaanku tidak enak. Iya. Ayo, Kang, kita masuk saja ke kamar kita. Aku takut berada di sini, Kang. Iya. Ayo, mari kita masuk ke kamar.
Si, itu suara kereta kuda datang sih. Aneh, kereta kuda itu datang kemari. Barangkali itu bukan kereta kuda itu. Mungkin memang ada orang datang. Coba kau lihat keluar, Kang. Kau suruh lihat keluar. Iya. Oh, ini gila sih. Itu pasti kereta kuda setan itu. Aku takut, Kang. Aduh, bagaimana aku ini? takut, Kang. Aku takut, Kang. Tenang. Bagaimana ini, Kang? Tenang dulu sih, tenang. Aduh, kereta kuda itu memang berhenti. Tapi aku tidak mendengar suara yang mencurigakan. Biar aku intai keluar sih. Hati-hati, Kang. Ya, kau tenang saja sih. Nah, aku akan mengintai dari celah-celah lubang ini. Benar sih, benar. Kenapa, Kang? Itu kereta kuda siluman. Itu berhenti di depan rumah kita. Gimana ini, Kang? Kenapa dia terus mengejarku? Kang, aku takut, Kang. Ya. Kemarilah, Kang. Jangan jauh-jauh begitu. Aduh, Kang Hamdi, kemarilah, Kang. Jangan jauh kepadaku. diam saja di tempatmu sih. Aku juga takutnya begini jadi penasaran juga ini. Aku penasaran sekali. Aduh, apakah kereta kuda itu benar-benar akan menabrakku? Biar saja, keluar saja. Jangan, jangan, Kang. Berbahaya. Tidak. Bukankah kereta kuda itu tengah mengejar dan akan menabrakku, Iya Kang? sih. Jangan, Kang Hamdi. Aku harus keluar, harus. Hanya dengan kereta kuda saja, kita tidak perlu takut sih. Apa maunya kereta kuda itu? Aku penasaran. Aku ikut kalau begitu. Kita sama-sama keluar. Jangan. Kau tunggu saja. Ini berbahaya. Tidak. Aku ikut. Aku Jangan, ikut, Kang. jangan. Aku tidak mau ditinggal sendirian, Kang. Aku takut. Kau cerewet. Ayolah. Itu saja aku di belakang, ya. Itu dia kereta kuda itu. Tapi kuda-kuda itu diam. Iya ya, Kang. Mereka tidak bergerak sedikit pun. Aku tidak melihat ada orang di kereta kuda itu. Kereta kuda itu kosong. Kang, benarkah di kereta kuda itu tidak ada orangnya, Kang? Benar. Coba kau lihat. Ayo. Jangan matamu kau alihkan ke arah lain. Iya, Jangan. iya, Kang. Lihat kereta kuda itu. Lihat. Benar, Kang. Kereta kuda itu kosong. Jadi kereta kuda itu jalan sendiri. Iya. Aneh. Aku takut, Kang. Sekarang Iya. kita harus berani. Kita sudah nekat berani, ya. Ayo kita dekati kereta kuda itu. Aku takut, Kang. Aku akan melihatnya. Apakah gadis siluman itu ada di dalam kereta kuda itu atau tidak, ya? Benar-benar kosong kereta kuda ini. Di dalamnya tidak ada siapa-siapa. Kang Hamdi, jangan lama-lama, Kang. Aku takut. Kita masuk saja lagi, Kang. Hamdi tidak mempedulikan istrinya yang sedang ketakutan. Dia memeriksa kereta kuda itu penuh hati-hati, walau dia sendiri merasa takut. Begitu juga dengan istrinya. Kau kenapa? Tenang saja. Ada apa? Kau melihat sesuatu? Kuda itu, Kang. Kenapa? Ketika aku melihat kuda itu menengok dan meringkik, Kang. Aku takut, Kang. Kuda itu menengok lagi. Kedua matanya bersinar merah. Pandangannya tajam sekali. Dia melotot kepadaku. Aneh, menakutkan sekali. Dia tetap melihatku terus. Istri Hamdi menarik tangan suaminya. Dia bermaksud mengajak suaminya masuk ke dalam. Hamdi ragu karena masih penasaran dengan kereta kuda itu. Tetapi tiba-tiba Hamdi terkejut karena di atas kereta kuda itu tiba-tiba sudah muncul sesosok mayat busuk yang penuh cacing dan belatung. Ternyata mayat itu adalah mayat Gosip. Mayat busuk. Itu lihat mayat busuk. Mayat. Iya. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Aku takut, Kang. Ayo, Kang, kita masuk. Aduh iya, aku juga rasanya berat untuk melangkah. Aduh kakiku tidak bisa jalan. Aku juga, Kang.
sekali rasanya untuk melangkah, Kang. Iya. Mayat busuk itu jatuh. Mayat busuk Gosim itu terjatuh dan tergeletak di bawah kereta kuda. Tiba-tiba mayat Gosim itu berubah menjadi kedebong pisang. Mayat Gosim berubah menjadi kedebong pisang. Aneh. Mayat itu hilang dan berubah menjadi kedebong pisang. Ayo Darcy, kita masuk saja. Iya, Kang. Tutup yang rapat sekali pintu itu. Sudah. Aku sudah menutup pintu itu rapat sekali. Ayo, kita masuk ke kamar. Iya, Kang. Kemudian, Hamdi mengajak istrinya masuk ke kamar. Lalu mereka menutup pintu kamarnya rapat-rapat. Dan kemudian mereka pun berbaring di tempat tidur. Kang Hamdi, kenapa kereta kuda itu bisa berjalan sendiri? Rasanya aku tidak habis pikir. Entahlah, Darcy. Kereta kuda itu seperti setan. Apakah kereta kuda itu karena ada setannya juga, Kang? Maksudku, arwahnya Jajar itu barangkali. Entahlah, mungkin juga begitu. Tapi sepertinya tidak. Kereta kuda seperti dikendalikan oleh gadis siluman itu sih. Gadis siluman? Iya. Siapa sebenarnya dia, Kang? Apakah Kang Hamdi sudah melihat gadis itu? Iya, aku sudah melihat, bahkan sudah bicara. Gadis itu aneh. Iya. Kang, ada orang menutup pintu rumah kita, Kang. Iya, siapa itu ya? Rasanya tidak mungkin kalau ada orang datang. Aduh, jangan-jangan gadis siluman itu sih. Aku takut, Kang. Iya sih. Dia terus menutup pintu rumah kita, Kang. Bagaimana ini, Kang? Aku akan melihat keluar. Jangan, Kang. Jangan. Biar. Bagaimana kalau itu benar gadis siluman yang itu datang, Kang? Bisa berbahaya. Biar saja. Aku akan keluar sih. Kang Hamdi, aku ikut, Kang. Aku takut sendiri di kamar ini. Biar. Kau tunggu saja. Tidak, Biar Kang. aku sendiri yang melihat keluar. Tidak, Kang. Aku ikut. Aduh. Ayolah. Ayo. Kita keluar dari kamar kita ini. Siapa itu? Aku Pak Kadir. Pak Kadir. Iya, Pak Kadir. Pak Kepala Desa kita sih. Bapak Kepala Desa, ada apa malam-malam begini? Bapak Kepala Desa, mari masuk, Pak. Hamdi, Ya, Pak. kenapa kau tidak melapor dulu? Kalau akan pulang ke rumah. Kami kan sangat khawatir sekali. Kami mencari-carimu. Kami juga takut kau juga akan hilang. Bukankah kau sedang mencari Gosin? Iya. Bagaimana dia? Gosin? Gosin? Dia... dia... Bicaralah yang benar. Iya. Kenapa dengan Gosin? Iya. Apa yang telah terjadi dengan dia? Apakah kau menemukannya? Iya. Saya tidak menemukan dia dalam keadaan selamat, Pak. Dia sudah menjadi mayat. Kau jangan main-main, Hamdi. Tidak. Apa benar? Apa yang kau katakan itu? Sungguh, Pak, sungguh. Saya tidak bohong. Dan saya baru saja melihat mayatnya bergentayangan, Pak. Benar, Bapak Kepala Desa. Saya juga melihat mayat Gosin gentayangan. Iya. Mayatnya sudah busuk. Penuh dan dimakani belatung dan cacing, Pak. Kalau begitu ya, sudahlah. Hari sudah tengah malam. Besok saja kita beritahu penduduk yang lain. Aku harus kembali dulu. Aku sudah tenang. Karena kau sudah ada di rumah, Hamdi. Iya, Pak. Iya. Aku akan kembali. Aku khawatir istriku menunggu. Bukankah kalian tahu aku punya anak bayi? Iya, Pak Kadir. Kasihan istri Bapak. Apalagi anak bayi Bapak. Benar, Pak. Sebaiknya memang Bapak Kepala Desa cepat pulang. Ya. Aku permisi. Pak Kadir, kepala desa itu, kembali ke rumahnya. Dia mempunyai 2 orang anak perempuan. Seorang bayi dan seorang anak gadis kecil berusia sekitar 4 tahun. Pak, kau sudah kembali? Kenapa anak itu menangis? Entahlah, dia tidak mau tidur. Cukup ya, diam ya sayangnya. Apa anak-anak sudah tidur? Sudah sejak tadi.
Mereka memang menunggu-nunggumu. Seharusnya mereka mengerti bahwa bapaknya itu adalah milik orang banyak. Jangan mereka seringkali menunggu aku pulang. Mereka ya bisa tidur sendiri-sendiri. Juga kau, sepertinya akhir-akhir ini jadi banyak persoalan. Ya, mungkin aku akan terus pulang malam, istriku. Untuk apa mengurusi terus yang tidak mendatangkan uang banyak? Kerjamu hanya mengurus desa, warga desa, keamanan desa. Tapi hidupmu, hidup kita, keadaan rumah tangga kita miskin. Baru kali ini aku mendengar kata-kata yang tidak enak darimu. Apakah kau menyesal dengan keadaan hidup kita? Apakah kau tidak rela aku menjadi kepala desa yang kerjanya mengurus warga dan desanya? Tapi setidaknya kau bisa mencari kesempatan. Kau bisa merubah hidup keluarga. Kau banyak dipercaya orang. Kau bisa mendapatkan kehidupan lebih baik. Apa artinya kau selalu pulang tengah malam, selalu tidak ada di rumah, tapi hidup kita tetap saja miskin, serba kekurangan. Apakah kita akan makan urusan orang lain? Anak-anak butuh makan, butuh yang lainnya. Ya, aku menyesal. Aku menyesal sekali menerima jabatan sebagai kepala desa. Kalau akhirnya semua jadi begini. Itulah, karena kau bodoh. Kau sampai kapan tetap saja miskin? Hidup kita akan selalu serba kekurangan. Apa artinya kau mau menerima menjabat sebagai kepala desa kalau tidak mencari kesempatan merubah hidup? Sudahlah, sudah. Iya. Apa kau kira pikiranku akan selalu sama denganmu? Aku pusing. Apa kau tidak tahu kalau ada salah seorang warga kita yang menjadi korban siluman? Siluman? Ya. Benarkah itu, Pak? Benar. Siapa yang menjadi korban? Bagaimana jika yang jadi korban kita sendiri? Apa maksudmu, Pak? Apa maksudmu bicara begitu? Sudahlah, jangan mempertahankan dirimu sendiri. Kau memang selalu tidak mau kalah. Kau memang tetap mau hidup miskin, tidak punya apa-apa. Aku lebih suka kemiskinan daripada kecukupan. Tapi harga diriku hilang sama sekali. Orang-orang mencapku buruk, licik. Harga diri bagiku lebih penting dari hidup yang cukup. Daripada batinku tidak tenang. Apa yang tidak tenang? Apa yang kau harapkan dari harga diri? Apakah kau tidak pernah tahu? Setiap kepala desa di tempat lain hidupnya selalu senang. Serba kecukupan. Dan orang akan menilai kau adalah orang paling bodoh. Karena kau memegang kekuasaan di desa Linggarjati. Desa yang cukup besar dan banyak penduduknya. Cukup. Bawa masuk anak itu. Dia sudah tidur. Dia tidak menangis lagi. Bawa dia ke kamarnya. Jangan bicara lagi. Aku tidak suka kata-katamu. Ayo, masuk kamar. Keras kepala. Aku mengerti apa maumu, istriku. Tapi kau juga harus mengerti diriku. Kita hidup miskin memang sejak lama. Sejak kita kawin dulu. Sejak kita belum punya anak. Tapi kini anak kita sudah 3. Tapi aku tetap tidak akan mau senang jika dengan jalan menggunakan kesempatan jabatan sebagai kepala desa. Pak Kadir perlahan-lahan bangun dari duduknya. Dia kemudian membuka pintu kamarnya dan melihat istrinya sedang berbaring di samping bayinya yang tertidur lelap. Kedua mata istrinya itu berkaca-kaca. Tidak ada manusia yang tidak mau hidup senang. Apalagi jika dia keadaannya seperti aku ini. Tapi aku akan senang jika kau mengajak anak-anak kita mengakui keadaan. Mengerti keadaan kita. Mereka memang butuh segalanya. Tapi aku tidak pernah merasa menelantarkan anak-anak. Mereka semua sehat. Mereka semua makan banyak. Mereka juga sering main dengan riang gembiranya. Tapi mereka tidak merasakan kebahagiaan hidup yang cukup. Mereka hanya anak-anak. Mereka tidak mengerti apa-apa. Mereka hanya tahu kegembiraan. Mereka tidak sadar kalau sebenarnya hidupnya miskin, serba kekurangan. Mungkin kau hanya bisa sampai mengusahakan makan cukup, lain itu tidak. Aku takut kemiskinan keluarga kita dibatasi dengan wibawa, harga diri. Sementara anak-anak kita harus terus dijejali dengan kesusahan hidup.
Lebih baik kau jadi petani biasa, Pak. Jadi petani akan lebih besar artinya bagiku. Jika menjabat kepala desa hanya karena wibawa dan harga diri. Kita harus sadar, kita ini siapa? Kita lahir dari orang yang tidak mampu. Untuk apa harga diri harus dipertahankan? Dasarnya kita petani yang miskin. Tidak ada harga diri membatasi kemiskinan itu. Menjadi petani dengan keringat yang punya hasil baik adalah lebih terhormat dari orang yang kaya karena memanfaatkan jabatannya. Alah, sudahlah. Jangan terus berkata-kata. Aku mau tidur. Aku mau tidur pulas. Jangan ganggu aku lagi. Kasihan kau istriku. Kau belum mengerti arti segala tata cara hidup baik. Kini kita beralih kepada Nilam Cahya, di mana kita tahu gadis cantik kekasih Restu Singgi itu telah melompat ke jurang air terjun. Dia merasa putus asa karena dia sudah dinodai Jaya Singgi. Saat itu tubuh Nilam Cahya tengah terombang-ambing di bawah sungai deras. Kenapa aku tidak mati saja? Aku akan mendiamkan diriku terbawa arus air sungai ini. Aku harus mati. Aku harus mati. Begitulah keputusan yang dia ambil. Dia ingin mati karena dirinya merasa sudah ternoda. Gadis itu kemudian tidak muncul lagi. Air deras telah menenggelamkannya. Entah bagaimana nasibnya. Sementara itu, peristiwa kematian Gosin telah menggemparkan desa Linggarjati. Karena masih ada hubungannya dengan kemunculan perempuan aneh yang sering muncul tengah malam. Hamdi, kau adalah orang pertama yang mengetahui kejadian itu. Iya, Pak. Dan dia sendiri yang menemukan mayat Gosin. Mayat itu berada di antara reruntuhan rumah tua. Bukankah sesuatu hal yang aneh? Hah? Apalagi kematiannya tidak diketahui. Tapi menurut Hamdi sendiri, Gosin telah menjadi korban perempuan siluman, bukan? Benar. Kalian juga perlu tahu bahwa di desa kita ini telah muncul seorang perempuan cantik setiap tengah malam. Kalian harus berhati-hati karena sepertinya perempuan itu bukan manusia. Perempuan itu seperti siluman. Dan saya sudah melaporkan semua itu pada Bapak Kepala Desa. Iya. Dan mayat Gosin sendiri, menurut Hamdi, mayatnya gentayangan. Warga desaku kelihatannya menjadi khawatir dan takut. Sepertinya mereka menyesal mendengar pembicaraan tadi. Tapi mereka memang harus tahu. Karena untuk kepentingan mereka. Aku tidak mau segala kejadian yang menyangkut keamanan desa dan wargaku ini ditutupi. Aku juga penasaran. Apakah benar apa yang dikatakan Hamdi? Bahwa telah muncul perempuan siluman di desa ini. Bagaimana Pak Kepala Desa? Aku jadi khawatir dengan sikap wargaku. Mereka jadi merasa ketakutan dan khawatir sekali. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Saya kira tidak mungkin, Pak. Bukankah ada baiknya kita memang perlu menjelaskan pada mereka. Dengan taunya persoalan yang ada di desa kita ini, mereka justru harus lebih hati-hati, Pak. Dan keamanan digiatkan lagi, Pak. Iya, itu memang seharusnya. Biar nanti saya yang akan mengatasi mereka, Pak. Iya. Aku beri kepercayaan padamu, Hamdi. Nah, pimpinlah mereka. Karena kau memang kepala keamanan desa. Iya, terima kasih, Pak. Kang Hamdi. Kau Darsi? Kenapa jadi melamun begitu, Kang? Bukankah sudah waktunya kau harus berangkat? Hari sudah malam. Nanti orang-orang menunggumu di pos jaga. Bukankah kau sudah diberi kepercayaan kepada Bapak Kepala Desa? Rasanya aku malas sekali. Aku tidak enak badan sih. Kenapa? Apalagi sekarang tidak ada Gosin. Tidak enak. Jangan begitu, Kang. Tidak enak dengan Bapak Kepala Desa. Kalau kau memang tidak mau jaga malam ini, kau temui dulu mereka.
Kau kan bisa bilang dulu sama mereka. Kau tidak takut aku tinggal sendiri? Kenapa kau harus bertanya begitu, Kang? Aku memang penakut. Apa sebaiknya kau tidak perlu pergi, Kang Hamdi? Tidak. Aku memang harus memberitahu mereka dulu. Setelah itu, aku akan cepat-cepat kembali sih. Kalau begitu, sebaiknya kau cepat pergi, Kang. Mumpung hari belum tengah malam, dan cepatlah kembali ya, Kang. Iya, aku pergi dulu sih. Iya, hati-hati, Kang. Jangan tinggalkan aku lama-lama. Aku takut. Kang Hamdi sudah pergi. Memang rasanya iseng juga sendiri. Aku menyesal juga. Coba saja tadi dia tidak mau aku suruh pergi. Sebaiknya aku masuk saja ke kamarku. Aku harus cepat sampai di rumah Bapak Kepala Desa. Setelah itu, aku harus cepat-cepat pulang. Kasihan Darsi, istriku sendirian. Hamdi begitu tergesa-gesa dan ingin cepat sampai di rumah kepala desanya. Dan akhirnya, Hamdi sampai di rumah Pak Kadir, kepala desanya itu. Pak Kadir, Pak Kadir. Oh, sebentar. Saya buka pintunya. Hamdi, ada apa? Saya hanya mau melaporkan, Pak. Malam ini saya tidak bisa jaga. Saya sedang tidak enak badan, Pak. Istri saya takut sendiri di rumah. Nampaknya kau seperti orang takut. Apa benar karena kau tidak enak badan, kau tidak jaga? Atau mungkin kau takut? Takut, Pak. Takut apa? Saya memang tidak bisa jaga malam ini. Dan semua sudah saya serahkan pada warga lainnya. Oh, baiklah. Saya juga sebentar lagi akan berangkat ke pos jaga. Begitu saja, Pak. Saya mohon pamit. Mari. Iya, ya. Aneh. Kenapa tiba-tiba saja Hamdi tidak mau jaga malam ini? Padahal siang tadi dia begitu semangat mengerahkan warga desa untuk menjaga keamanan desa. Sikapnya aneh. Dia seperti orang ketakutan. Bayiku bangun. Aku akan melihat ke kamar. Aku khawatir istriku marah. Kau kemana saja, Pak? Aku ada di depan. Baru saja Hamdi melapor padaku. Mari, biar aku gendong anak itu. Tidak perlu. Urusi saja tugas-tugasmu itu. Aku khawatir. Sampai kau selesai menjadi kepala desa, kemiskinan keluarga kita tetap tidak akan berubah. Setiap hari, urusanmu hanya disibukkan dengan masalah-masalah keamanan desa, warga desa. Sementara kau lupa akan kehidupan keluarga sendiri. Kau lupa kalau anak-anak akan menjadi besar. Setiap malam kau tidak ada di rumah, hanya mengurusi kepentingan orang lain. Kau tidak pernah mau tahu bagaimana untuk persiapan besok. Besok lagi, dan seterusnya. Untuk keluarga kita. Kau terlalu menuntut banyak dari aku. Padahal sejak kita hidup semula, tidak ada persoalan lain. Kenapa setelah aku menjadi kepala desa, justru sikapmu macam-macam? Keinginanmu begitu besar ingin hidup senang. Dan jabatanku seolah menjadi ketergantungan. Alah, sudahlah. Aku lelah bercakap-cakap denganmu. Kalau kau mau pergi, pergilah. Besok saja kau kembali. Jangan pikirkan anak-anak. Aku memang akan pergi. Aku harus menemui wargaku di pos jaga. Ya sudah, pergilah. Aku mau tidur. Pak Kadir akhirnya keluar dari kamarnya. Walaupun dia tahu istrinya marah, laki-laki itu terus saja keluar dan pergi. Ya, Bu. Ini penduduk desa ini sudah tahu akan kemunculanmu setiap tengah malam. Bukankah itu kesempatan buatku? Aku kini membutuhkan dirimu. Bu, apa yang ingin Ibu butuhkan dari diriku? Aku akan menggunakan wujudmu. Semua itu untuk memancing kehadiran Restu Singgi yang kita cari itu. Bukankah kita tidak tahu kalau Restu Singgi berada di mana saat ini? Untuk itu,
Wujud kecantikan wajahmu akan aku gunakan. Aku ingin memancing kemunculan Restu Singgih. Ayo, masuklah ke dalam wujudku ini. Masuklah, Dewi. Baiklah, Bu. Nini Pelet duduk bersila. Dia bermaksud akan menggunakan wujud dari Sumbi putrinya itu. Dengan tujuan, dia ingin memancing kemunculan Restu Singgih yang sedang dicarinya. Kemudian dalam sekejap, tubuh Dewi Sumbi meresap masuk ke dalam tubuh Nini Pelet. Wajahku terasa bersih dan halus. Aku cantik. Ya, wujud putriku Dewi Sumbi sudah masuk ke dalam diriku. Kini aku sudah menjadi perempuan cantik. Perempuan jelmaan putriku sendiri, Dewi Sumbi. Kini aku akan mencari Restu Singgih. Dengan wajahku yang cantik ini, Restu Singgih pasti akan tertarik. Dia harus aku guna-guna dengan ajian pemikatku. Sementara itu, di jalan desa yang gelap, nampak Hamdi pemuda desa tengah berjalan seorang diri. Dia baru saja dari pos jaga menemui kepala desanya. Aku sudah bertemu Pak Kadir, kepala desaku itu. Malam ini aku memang tidak jaga, tapi rasanya memang tidak enak sejak Kusing tiada. Aku melihat di depanku sosok makhluk bulat melintas. Iya, bulat panjang dan besar, tapi dia cepat hilang. Apakah itu binatang atau bukan? Aku tidak jelas. Cepat sekali menghilang. Tapi seperti makhluk bulat panjang dan besar. Aneh. Apa itu? Aku di belakangmu. Kau itu. Ya, kau. Perempuan bergaun putih yang sering muncul di tengah malam hari. Tetapi kenapa suaramu ini menakutkan begitu? Kenapa kau takut dengan suara? Bukankah wajahku cantik? Dari mana malam-malam begini? Mendekatlah padaku. Iya. Kau memang cantik sekali. Tunggu. Aku masih heran dan penasaran. Kenapa suaramu seperti nenek tua? Padahal kau cantik sekali dan masih muda begitu. Sudahlah, jangan kau menghiraukan suaraku. Bukankah kau menyukai diriku yang cantik ini? Ya baik. Ayolah. Mari. Ayo. Peganglah tanganku. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.